Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rendra Fik Hafiz Sitompul dengan NPM 2352011177. Jadi kedudukan advokat sebagai profesi terhormat atau officium nobile dalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan sejajar dengan polisi, jaksa, serta hakim. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang menjalankan tugas pembelaan demi tegaknya keadilan. Disebut profesi terhormat karena advokat tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk yang pertama, membela hak-hak masyarakat, yang kedua, menjamin proses peradilan yang adil, yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir, serta menjaga hak asasi manusia. Advokat berperan sebagai pendamping dan pembela bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara warga negara dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, advokat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pilar penegak hukum dan penjaga keadilan dalam negara Indonesia. Nilai moral dalam kode etik profesi advokat. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan integritas, menjaga kerahasiaan klien, bersikap adil dan tidak memihak, mengutamakan kepentingan hukum dan keadilan, menghindari konflik kepentingan, bertindak dengan tanggung jawab profesional, menghormati pengadilan dan sesama profesi, memberikan layanan hukum secara profesional dan etis. Hubungan advokat dengan klien dan teman sejawat. Yang pertama, hubungan advokat dengan klien. Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, klien diartikan sebagai orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Menurut Bab 3 Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia, advokat itu wajib, yang pertama, mengutamakan penyelesaian melalui perdamaian. Kedua, tidak memberikan pendapat hukum yang menyesatkan klien. Tiga, tidak menjamin kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya pasti menang. 4. Menentukan honorarium dengan mempertimbangkan kemampuan klien. 5. Tidak membebani klien dengan biaya yang tidak perlu. 6. Memberikan perhatian yang sama terhadap perkara cuma-cuma atau pro bono. 7. Menolak perkara yang tidak memiliki dasar hukum. 8. Menjaga rahasia jabatan bahkan setelah hubungan dengan klien berakhir. 9. Tidak melepaskan tugas pada waktu yang dapat merugikan klien. 10. Mengundurkan diri jika terjadi benturan kepentingan. 11. Menggunakan hak retensi sepanjang tidak merugikan kepentingan klien. Yang kedua, hubungan advokat dengan teman sejawat. Kode Etik Advokat Indonesia mendefinisikan teman sejawat sebagai orang yang menjalankan praktik hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Bab 4 Pasal 5 Kode Etik Advokat Indonesia, advokat wajib 1. Menjunjung tinggi sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. 2. Menggunakan kata-kata yang sopan, baik secara lisan maupun tulisan. 3. Mengajukan keberatan kepada teman sejawat melalui Dewan Kehormatan. 4. Tidak merebut klien teman sejawat. 5. Memastikan klien telah menjabut kuasa dari advokat lama sebelum menerima perkara. 6. Advokat lama wajib menyerahkan surat atau keterangan penting kepada advokat baru dengan tetap memperhatikan hak retensi. Hak dan kewajiban advokat terhadap klien. Hak advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003. 1. Hak kemandirian pada pasal 14. 2. Hak imunitas. 3. Hak meminta informasi. 4. Hak ingkar. 5. Hak dapat praktik di wilayah Indonesia. 6. Hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. 7. Hak memperoleh honorium dan melakukan retensi. 8. Hak melindungi rahasia dan dokumen klien. 9. Hak memberikan somasi. Kewajiban advokat terhadap klien. Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban advokat diatur dalam UU tentang advokat. Hal demikian menjadi acuan bahwa seorang advokat harus menjalankan kewajibannya dalam menjalankan tugas.
Karena seorang advokat tidak menjalankan tugasnya, maka akan ada sanksi di dalam undang-undang. Berikut merupakan kewajiban advokat yang tertera di dalam UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. 1. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi. 2. Larangan memegang jabatan lain. 3. Memberikan bantuan hukum gratis. Bagaimanakah peran Dewan Kehormatan dan Sanksi dalam profesi advokat? Dewan Kehormatan memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan integritas profesi advokat. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran etik, serta menegakkan disiplin di kalangan advokat. Dewan Kehormatan berfungsi sebagai penjaga standar moral profesi agar advokat menjalankan tugasnya secara jujur, independen, dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, serta masyarakat. Dalam praktiknya, Dewan Kehormatan menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, hingga menjatuhkan putusan terhadap advokat yang terbukti melanggar kode etik. Putusan tersebut dapat berupa sanksi yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Sanksi dalam profesi advokat merupakan alat penegakan etika yang sangat penting. Bentuk sanksi umumnya meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari profesi advokat. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga profesionalitas, serta memastikan bahwa advokat tetap berpegang pada nilai keadilan dan etika profesi. Dengan adanya Dewan Kehormatan dan sistem sanksi yang tegas, diharapkan profesi advokat tetap terhormat dan dipercaya oleh masyarakat.